Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Ratih di Mami Beluga Investing. Beberapa hari ini nama satu saham sibuk berseliweran di timeline saya yaitu MCAS, yaitu simbol saham dari PT M Cash Integrasi Tbk. Saya jadi penasaran, ingin tahu lebih lanjut mengenai perusahaan ini. Jadinya apa yang saya lakukan adalah saya lacak EPS dan PE perusahaan ini semenjak dia IPO di tahun 2017. Dari hasil penelusuran saya temukan kalau saham ini tidak layak untuk saya koleksi. Karena 1. Labanya kurang stabil, 2. Harga sahamnya kemahalan, di mana peningkatan harganya tidak dibarengi oleh peningkatan laba. Ini membuat saham ini bikin saya was-was untuk jangka panjang. 3. Saya belum bisa melihat prospek perkembangan perusahaan ke depannya. Terutama karena saya tidak familiar, produknya susah dimengerti, dan juga kepemilikannya yang lumayan kompleks. Mau tahu lebih lengkap? Simak terus video ini sampai selesai ya. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe ya, supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video seperti ini. Oke, disclaimer ya, ini video amatir dengan riset amatir, tujuannya untuk mendokumentasikan perjalanan saya untuk belajar mengenai investasi saham dari awal. Kalau ada yang punya masukan, silakan tulis di komentar apa yang saya kemukakan di channel ini. Mohon jangan dianggap sebagai nasihat keuangan ataupun investasi. Mohon melakukan risetnya sendiri sebelum membuat keputusan keuangan dan investasi ya. Rencana saya adalah membeli saham dan pegang selama masih masuk akal. Jadi, bagi yang jual beli saham atau trading, apa yang saya kemukakan di video ini akan jadi kurang sesuai. Tapi kalau tertarik, silakan nonton sampai selesai. Oke, kita mulai dari profil singkat MCAS. MCAS ini adalah kode saham dari PT M Cash Integrasi Tbk. Oke, menurut laporan keuangan tahunannya di tahun 2019, PT M Cash Integrasi mengembangkan sebuah model usaha distribusi digital dalam bentuk ekosistem digital yang mampu mengintegrasikan O2O atau online to offline aplikasi dan IoT atau Internet of Things. Oke, singkatnya menurut pemahaman saya yang masih terbatas ya, perusahaan ini sepertinya bergerak di bidang integrasi gaya hidup digital. Oke, lanjut. Menurut websitenya, perusahaan ini berdiri di tanggal 1 Juni 2010 dan memasuki pasar saham pada tanggal 1 November 2017. Informasi yang sama juga saya dapatkan di laporan keuangannya di tahun 2019. Harga penawaran perdananya adalah Rp1.385 per lembar saham. Oke, menurut laporan keuangannya tahun 2019, pemilik saham tertinggi adalah PT 1inti.com dengan persentase kepemilikan 18,10%. Sedangkan pemegang saham pengendalinya adalah PT Kresna Usaha Kreatif dengan persentase kepemilikan saham sebesar 13,20%. Oke, selain kedua perusahaan tersebut di atas, ada juga perusahaan-perusahaan lain yang memiliki saham di atas 5%, yaitu PT Kresna Karisma Persada, PT Jas Capital, PT Hero Inti Putra, dan PT Nusantara Teknologi Perkasa. Direktur utama PT M Cash Integrasi, Martin Suharli, memiliki 9,39% saham. Oke, nah sekarang kita lanjut melihat angka-angka kinerja MCAS. Kita akan lihat EPS atau earning per share dan PE ratio atau price to earning ratio. Saya juga plot harga nyamannya versi saya ya, berdasarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Oh ya, MCAS ini sejauh ini belum pernah memberi dividen, jadi saya nggak bisa plot perolehan dividennya ya. Oke, untuk melihat kinerja MCAS, mari kita lihat laba per saham per kuartalnya dari tahun 2017, di mana MCAS masuk bursa saham sampai dengan kuartal ketiga tahun 2020, sampai dengan informasi yang bisa saya kumpulkan ya. Oke, pada saat video ini disiapkan, tanggal 6 Januari 2021, saya hanya punya akses sampai dengan laporan kuartal ketiga 2020. Oke, kita lihat di grafik ya, grafik di samping adalah laba per kuartal MCAS dari tahun 2017. Kuartal pertama 2017. Di grafik saya juga taruh garis hijau sebagai pertanda perusahaan sedang untung apa rugi. Oke, sekarang kita kembali ke grafik ya, kita lihat di grafik. Di kuartal kedua tahun 2017, beberapa bulan sebelum IPO atau pencatatan saham perdana, MCAS mencatatkan laba sangat tinggi kalau dibandingkan dengan kinerja labanya di kuartal-kuartal setelah itu. Angka yang dicatatkan adalah di atas 500-an rupiah per saham, bahkan hampir sedikit lagi menyentuh angka 600 rupiah per saham.
Sekedar pengingat, MCAS masuk bursa saham di bulan November 2017. Kemudian, cukup ekstrim lagi, di kuartal ketiga 2017, MCAS jadi merugi cukup banyak di kisaran minus 600-an rupiah. Kalau saya berpikir positif, kemungkinan ini anomali pencatatan, tapi saya juga bisa salah. Kalau saya salah, ini artinya kerugian beneran, sampai dengan minus 600-an rupiah. Oke, di kuartal-kuartal berikutnya sampai dengan kuartal ketiga tahun 2019, laba MCAS berada di kisaran rugi Rp2, yaitu di kuartal ketiga 2017, dan untung 200-an rupiah per saham di kuartal keempat 2018. Kemudian, lanjut kita ke tahun 2020 ya. Di kuartal pertama 2020, laba MCAS turun lumayan jauh dan merugi di kisaran 200-an rupiah per saham. Di kuartal kedua dan ketiga, MCAS labanya naik lagi. Dia mencatatkan laba per saham di angka masing-masing 40 dan 180-an rupiah per saham. Oke. Dari data selama hampir 4 tahun, seperti yang kita bisa lihat di grafik, kelihatannya laba perusahaannya tidak sebegitu stabil. Oke, sekarang mari kita lihat apakah MCAS masih cukup murah menurut standar saya. Oke, mengacu pada grafik, idealnya PE itu menurut saya ya, berada di antara garis horizontal hijau dan merah. Garis hijau itu kalau PE ratio-nya pas di angka 10. Jadi kalau grafik ada di antara garis hijau dan garis di atas garis hijau, artinya perusahaan sedang kemahalan. Setidaknya menurut saya. Dan garis merah itu kalau PE ratio-nya 0 ya. Jadi kalau grafik ada di bawah merah, artinya perusahaannya sedang merugi. Untuk yang perlu pengingat apa itu PE ratio, silahkan nonton video saya sebelumnya tentang PE. Kalau kuota nggak banyak, bisa juga baca di versi blognya ya, linknya saya cantumkan di deskripsi. Oke, kalau dilihat PE per kuartalnya, kita kembali ke grafik ya. Sepertinya MCAS per kuartal ketiga 2020 sudah amat sangat jauh dari harga nyaman saya. PE-nya sudah melampaui harga 70. Oke, angka PE ratio ini didapat dari harga saham dibagi dengan laba per saham. Angka PE mencerminkan seberapa cepat pemodal mendapatkan modalnya kembali dari laba perusahaan. Kasarnya, kalau misalnya ya seperti di sini kita lihat angka 70, sekitar 70 PE-nya, berarti kasarnya dengan harga yang kita bayar saat ini, kita akan balik modal setelah 70 tahun. Dengan asumsi bahwa labanya stabil sampai dengan 70 tahun ke depan. Oke, dari situ saya melihat kalau perusahaannya sudah sangat kemahalan sekali. Untuk saya sendiri ya, saya berani beli perusahaan dengan PE besar hanya kalau saya melihat kemungkinan pertumbuhannya yang agresif. Sejauh ini saya belum melihat hal seperti itu di MCAS. Seperti kita lihat di slide sebelumnya, labanya sejauh data yang saya punya kelihatannya kurang stabil. Dan menurut saya pribadi ya, dengan pengetahuan saya yang terbatas, produknya sendiri saya tidak familiar dan menurut saya susah untuk dimengerti. Oke, sekarang lanjut ke kesimpulan. Ini sudah di bagian akhir dari video ini ya. Jadi saya nggak berpanjang-panjang selama 3 bulan terakhir. Kita lihat di sini di grafik dari September 2020 sampai dengan awal Januari 2021, harganya makin jauh dari harga nyaman saya. Berdasarkan PE-nya di kuartal ketiga 2020, harga nyaman saya berada di kisaran maksimal 270-an per lembar saham. Harga pada saat video ini disiapkan per tanggal 6 Januari 2020, harga sahamnya berada di Rp4.550. Jadi, sudah hampir 17 kali lipat dari harga nyaman saya. Oke, PT M Cash Integrasi sejauh ini catatan ya, sejak tahun 2017 tidak membagikan dividen. Tapi untuk saya, untuk perusahaan yang sedang berkembang, karena dia baru IPO tahun 2017 ya, belum sebegitu lama, saya rasa wajar belum membagikan dividen, karena modalnya kemungkinan dipakai untuk pengembangan bisnis. Jadi hal ini tidak saya masukkan ke pertimbangan apakah saham ini layak dibeli. Tapi walaupun demikian, MCAS sedang hot, heboh, dan beken, singkatnya untuk saat ini saya tidak masuk dulu ke perusahaan ini. Karena, satu, seperti kita lihat sebelumnya, labanya kurang stabil. 2, harga sahamnya kemahalan. Peningkatan harganya saat ini tidak dibarengi oleh peningkatan laba, di mana labanya sendiri
tidak stabil seperti saya bilang sebelumnya. Oke, ketiga, saya belum bisa melihat prospek perkembangan perusahaan ke depannya, terutama karena saya tidak familiar dan produknya susah dimengerti. Ini menurut saya ya, karena saya nggak ngerti, jadi saya nggak masuk. Dan juga labanya nggak stabil dan dia mahal. Oke, sekian video saya kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton. Ikuti terus perjalanan saya untuk belajar investasi ya. Jangan lupa untuk subscribe supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten seperti ini. Mohon maaf juga kalau ada data yang kurang akurat. Kalau ada yang tahu bagian mana yang perlu dikoreksi, silakan tulis di komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.